Kalah. Bapak udah pernah lihat ini belum? Ini sebelum ini. Tahun berapa? Terjemahan Klinkert. Oh. Kertasnya aja udah begini, Bu. Diterjemahkan tahun 1896. Dapat di mana? Dicetak tahun 1916. 1916 tapi masih ya hendaklah ada satu bentangan. Ini bahasa ini tahun Bahasa 70. Melayu rendah. Rendah, ya. Nah, bahasa Melayu rendah. Di sini masih ada kata Assalamualaikum, Bu. Ah. Masih ada kata Insya Allah. Terus diganti di situ apa kalau di PP? Hilang. Salam. Jadi salam sejahtera. Salam sejahtera. Kalau Insya Allah diganti dengan jika Tuhan mengendaki. Iya. Yesus di sini masih disebut Isa Al-Masih. Di Bible yang baru sekarang Yesus Kristus. Nah, terus titiknya di mana Bapak akhirnya kok kenal Islam tuh dari mana, Pak? Ya dari itu. Kan saya sering, kalau dulu kan nggak ada TikTok, nggak terlalu populer. Iya. YouTube. Hmm. Ada perdebatan ini, saya ikutin. Ada perdebatan ini, Ahmad siapa, Dedat atau apa itu. Hmm. Nah itu saya ikutin. Terus saya juga sama, tapi nggak seperti ini kalinya. Oh, Bapak juga dulu nonton videonya Syekh Ahmad Didat? Iya. Waduh, sama saya, Pak. Jadi gimana sih? Sama-sama GBI, sama-sama Didat. Terus, setelah Bapak nonton gimana? Ya di situ posisi tengahnya. Kita belum ada yang bimbing. Susah nih, Pak, nyarinya. Bapak udah pernah lihat ini belum? Jauh. Angkat tangan lah. Tapi ini isinya cuma Pentateuch, Pak. Segini gedenya. Segitu tebalnya isinya cuma Pentateuch, tapi ada tafsirnya. Iya, ini tafsir. The Birth of Ismail. Yang disebut dengan Hagar, budak gitu, Bu. Di sini dijelaskan bahwa Hagar itu putrinya Firaun. Di sini mana ada? Di sini disebutnya Hagar budaknya Sarah gitu, Bu. Karena dikawinkan sama Abraham. Iya, ini komplit nih. Oh, ini sampai tradisinya bangsa Yahudi ada di belakangnya, Pak. Kalau ini habis Bapak baca ya? Iya, saya tandain kan saya kuningin tuh. Nah, gitu. Jadi kalau yang tidak paham dengan kekristenan secara akarnya, Bu, Ya. mereka hanya mengikuti secara dogma atau tapi ini doktrin. jadi iman. Gitu. Jadi iman. Dogma Dan makanya kita sering mendengar kalau orang Kristen bilangnya apa? Imani saja. Gitu. Iya. Tapi Percaya saja. mereka nggak tahu yang seperti ini. Apalagi The Five Gospel lagi. Nah, Five Gospel itu dilarang sama pendeta untuk dibaca sama jemaatnya. Betul, Pak? Gini, Bu. Ini mohon maaf ya buat mantan pendeta ya. Di sini, Bu, ini ditelaah, juga diperiksa sampai ke manuskrip awalnya, juga sampai ke sejarah penulisannya, Manuskrip ya, siapa yang menulis segala macam. Iya. Akhirnya diketemukan atau dipercayai lah bahwa yang disebut dengan perkataan Yesus di Bible ini itu ternyata cuma 18%, Bu. Nah, 18%. Makanya nggak boleh sama pendeta. Iya. Ini yang menulis kira-kira 79 ahli-ahli teologi Perjanjian Baru. 79 kurang lebih, Bu, yang nulis, Bu, ya. Semuanya ahli-ahli semua. Title-nya semua di belakang tuh kan nggak PhD, DD, MD segala macam. Pokoknya belakangnya D aja. Berbagai universitas. Ayat Divinity. dari penulis 79 itu yang percaya bahwa 79 orang itu disebut kelompok Jesus Seminar. Ini, Bu, ya. Terus kemudian diprakarsai oleh ini Robert W. Fang. Mereka meneliti Bible, Gospel ini. Kemudian ditengarai bahwa yang dianggap sebagai perkataan Yesus cuma 18%. Nah, makanya ini nggak, dari itu. ya, makanya ini nggak boleh diajarkan ke jemaat nih gitu. Ya, bisa pulang semua. Betul, Pak? Jangan-jangan Bapak udah baca sebenarnya? Udah bagus. Dulu mungkin. Mungkin dulu udah baca sebenarnya. Ya, tapi alhamdulillah ya, yang penting sekarang kan Bapak sudah. Iya, nanti di sinilah diajarin Nah, soal jawab. Buku-buku nggak begitu banyak, kalah. Bapak udah pernah lihat ini belum? Ini sebelum ini. Tahun berapa? Terjemahan Klinkert. Oh, Kertasnya aja udah begini, Bu.
Diterjemahkan tahun 1896. Dapat di mana? Dicetak tahun 1916. 1916 tapi masih ya hendaklah ada satu bentangan. Ini bahasa ini tahun Bahasa 70. Melayu rendah. Rendah, ya. Nah, bahasa Melayu rendah. Di sini masih ada kata Assalamualaikum, Bu. Ah. Masih ada kata Insya Allah. Terus diganti di situ apa kalau di PP? Hilang. Salam. Jadi salam sejahtera. Salam sejahtera. Kalau Insya Allah diganti dengan jika Tuhan mengendaki. Iya. Yesus di sini masih disebut Isa Al-Masih. Di Bible yang baru sekarang Yesus Kristus. Ada Kristus. Ngapain coba Bu dulu bikin Bible namanya Isa Al-Masih? Kalau orang Kristen, misionaris ya Bu ya, terutama ya. Kalau ketemu orang Islam yang awam, mereka bilangnya Yesus itu Isa Al-Masih. Tapi kalau orang Kristen itu berdebat misalnya sama saya gitu, mereka kan bilang Yesus bukan Isa Al-Masih gitu. Jadi memang harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati ya. Bukan begitu mantan Pak Pendeta? Untuk meyakinkan. Ya. Oke. Ya ini sih cuman sekedar supaya Ini kan lebih mantep lagi aja. Di Belanda ya buatnya. Ya artinya gini, waktu beliau kan keluarganya masih Kristen. Ya. Hmm. Saya juga menghargai agama keluarganya. Iya, Gitu. iya. Artinya saya tidak pernah berusaha untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu, apa Yesus itu bukan Tuhan segala macam. Saya no comment lah. Iya, iya, iya. Tetapi kalau untuk yang Pak Ray sendiri yang memang mau menjadi suami saya, ya itu memang saya harus sampaikan. Betul, betul. Dan itu haknya seorang istri. Ya. Juga nanti juga bisa ditulis Bu. Ibu kalau mau bikin surat perjanjian pranikah aja Bu. Betul. Anak-anak saya menginginkan seperti itu. Tidak bersedia di madu misalnya. Boleh Bu, itu hak ibu kan. Tidak Ngapain? Boleh Pak, boleh Pak. Ngapain? tidak bersedia, ya apa ya artinya? Ah. Ya memang betul-betul kalau tadi dibilang Nggak, dalam Islam istrinya gitu, Pak. satpam, itu kan Iya. sama mungkin nanti saya bukan Betul, satpam, dalam- ya mungkin lebih dari satpam. Dalam Islam Pak, hak seorang istri itu dijaga gitu loh. Walaupun suami juga diperbolehkan menikah lagi, bahkan tanpa perlu memberitahukan kepada istrinya, tapi si istri juga diberi hak Pak untuk menerima dan menolak gitu. Jadi kalau di dalam pernikahan, sebelum pranikah misalnya, sebelum pranikah ya, bikin perjanjian, itu istri berhak minta cerai gitu kalau suami menikah lagi. Menikah kan apa? Bercerai kan memang dibenci Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Tapi Tapi itu diperbolehkan. caranya yang terbaik kalau memang tidak saling menyakiti lah. Iya. Yang penting sekarang Bapak tinggal belajar lagi tentang Islamnya lebih Iya. dalam lagi Pak, gitu aja. Itu di internet nggak ada ya, berarti harus baca di sini. Banyak sebenarnya Pak. Buku-buku itu. Yang mana buku ini tadi? Nggak semuanya ada Pak. Oke, nah sekarang Ya, maksudnya gini aja, kalau mau belajar buku nanti ketafsiran saya salah ya Pak ya. Artinya tadi yang masih baca Alkitab, terus anak saya segala macam kan nanti tafsirannya bisa konotasinya bisa dianggap mempermainkan segala macam. saran saya gini. Pak Doni. Saran saya gini Pak. Bapak mantan pendeta, Bapak sudah menguasai kristologi tapi versi Kristen. Bapak mungkin belum menguasai kritik kristologinya, Pak. Ya. Kritik kristologinya. Nah, saran saya, kalau Bapak memang sudah, istilahnya sudah mantap masuk Islam, kristologinya sementara disingkirin dulu, Bu. Kecuali Bapak memang ada profesi untuk mengajarkan kristologi, itu lain cerita. Nggak ada Pak. Kalau nggak ada, mending singkirin aja dulu, Pak. Iya. Fokus di Islamnya. Itu aja. Karena tidak disarankan orang yang apa namanya ya, yang keislamannya belum kuat untuk belajar kitab orang lain gitu, Bu. Ya. Atau dia mau mempelajari dulu Islamnya dari Pak Doni misalkan ya, kenapa sih Pak Doni bisa sampai mualaf, kenapa ini gitu. Silakan, saya mempersilahkan beliau, tapi ya situ kita iya kan, karena memang masih ragu gitu loh. Kalau mau belajar dulu kan Kira-kira menurut Bapak masih ragu nggak dengan Enggak, udah dikuatkan. sudah? Tadi kan Bapak sudah baca sendiri kan? Kalau dulu saya patokannya gini Bu, namanya agama itu kan dasarnya kitab suci. Kalau di dalam kitab suci itu ada ayat yang tidak asli, artinya itu udah bukan kitab suci lagi buat saya, gitu. Itu buat saya Pak. Kalau Bapak setuju dengan saya, alhamdulillah. Jadi yang namanya kitab suci sudah ada campur tangan manusia, sudah tidak asli lagi. Buat saya waktu itu sudah bukan kitab suci lagi, makanya terpaksa saya tinggalin. Namun begitu, di dalam Bible masih ada pesan-pesan yang berkesesuaian dengan Quran, Bu.
Tadi Bu bilang bahwa Nabi Isa mengajak Bani Israel untuk menyembah Tuhanku dan Tuhanmu. Iya, Di Yohanes 20:17 sama, ada. isinya sama gitu. Terus Yesus juga mengatakan Shema Israel, Iya. sama. Iya. Markus Artinya 12:29. kalau di Islam itu Yesus itu adalah Isa. Iya, Sama kedudukannya sama Nabi Muhammad. Gitu. iya, sama-sama Nabi. Betul. Jadi kita hanya berdoa untuk misalkan kayak sholawat segala macam itu hanya sebatas kita minta syafaat beliau. Iya, Bukan kita minta apa-apa ke iya. beliau. Kita cuma memuliakan Iya. gitu aja. Itu yang harus Itu. dipahami antara Muhammad sama Di Bible Yesus disolawatin nggak Pak? Nggak ada. Hah? Di mana? Di Bible? Nggak ada. Ada Pak, Yesus disebut Hosana. Oh, diberkatilah. Hosana juga artinya itu sama dengan sholawat Pak. Oh, Mohon keselamatan, mohon diselamatkan gitu. Sama Bu, di Bible juga ada sholawat. Coba, namanya Hosana gitu. Sebenarnya ada garis benang merahnya Pak. Cuman kita tinggal bersih-bersihin yang tidak tauhid gitulah. Karena ada pengaruh paganisme di perjanjian barunya. Waktu Barnabas sama Paulus menyembuhkan orang di kolam gitu ceritanya gitu lah. Mereka disebut apa? Barnabas disebut sebagai Zeus, Paulus disebut sebagai Hermes. Berarti itu kan pengaruh paganisme. Orang-orang di sekitar mereka tuh masih kental dengan kepercayaan paganisme. iya. Jadi perjanjian baru itu sebenarnya memang berasal daripada konsep paganisme, Bu. Mereka percaya Tuhan bisa turun jadi manusia gitu. Mati, terus kemudian hari ketiga bangkit menjadi Tuhan. Saya ada ini Pak. Kalau Bapak mau baca ini nih. Ayo, mana kemarin? Nah ini. Jadi sebelum ada Kristen Pak, itu sebenarnya ratusan tahun, ribuan tahun sebelum itu sudah ada Kristen, sebelum Kristen. Ini Bu, 16 juru selamat yang disalib sebelum Kristus, sebelum Yesus. Konsepnya sama semua. Konsepnya sama. Jadi kekristenan ini sebelum Kristus itu sendiri ada 16. iya, yang konsepnya sama. Dianggap juru selamat dengan cara mati, 3 hari kemudian bangkit gitu. Dianggap juru selamat. Makanya kadang-kadang kita bilang Tuhan Yesus, tapi kok yang dihadapi orang bercucuran darah gitu. Nah, itu. Kita juga bingung, Iya. gitu kan. Kalau kita kan nggak nalarnya. Iya. Sekarang gini aja Pak, saya tanya Pak. Ini kan mantan pendeta nih. Pak, udah nguasain kristologi. Saya nanya, kalau Yesus kan waktu itu nih Pak ya, Bapak anggap sebagai Tuhan nih. Sebelum dia turun ke bumi, dia tahu kan bakal mati kan. Boleh nggak tindakan itu saya sebut bunuh diri Pak? Tindakannya gitu. Saya nggak bicara motivasinya gitu. Jadi pasti mati gitu ya. Dia tahu dia bakal mati gitu. Berarti tindakannya bunuh diri bukan Bu? Alarnya. Itu konsepnya itu kan gitu. Terus yang menyalibkan, ini kan orang Kristen kan percaya bahwa dosa mereka sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib, ya kan? Terus pertanyaan saya, yang menyalibkan Yesus tentara Romawi, yang nyuruh Pontius Pilatus, yang menyerahkan imam Yahudi, yang menyerahkan Yudas Iskariot, yang membisiki Yudas itu iblis. Ini 5-5-nya, kalau nggak ada 5-5 ini terjadi penyalipan nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti 5-5-nya ini berjasa atau berdosa Bu? Berdosa. Loh kok berdosa? Berjasa. 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 Lah kalau nggak ada mereka kan nggak ada penyalipan. Salipan. Oh, Kalau nggak ada penyalipan nggak ada penebusan dosa. Penebusan dosa. Iya, berarti berjasa berdosa. Apakah iblis ikut berjasa menebus dosa manusia? Tapi memang diajarkan bahwa Yesus tuh penebus dosa. Iya. Dengan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Itu dosa kita semua diambil sama. semua ditebus. Iya. Oh, enak Dari, banget, Pak. Nah, iya, itu. dari belakang sampai depan. Nah itu. Apanya yang dari belakang? Belakang kehidupan kita sampai ke depan kehidupan. Iya. Enak maksiat kemana-mana. Enggak, kalau maksud itu Bukan tanggung berarti jawab boleh pribadi. maksudnya bukan. Ajarannya tetap nggak boleh. Tanggung jawabnya Tapi pribadi. konsep keselamatannya itu keselamatannya. hanya bisa selamat dengan tertumpahnya darah Yesus di atas kayu salib. Itu ada di Ibrani. Tapi konsep itu berlawanan dengan konsep penebusan dosa di Perjanjian Lama. Nah itu meyakini nggak dulu? Nah itu Pak. Kita tanya dulu dengan Yesus disalib itu apa dosa-dosa yang belakang maupun yang depan ini kok kayak agak itu ya promosi ya Pak ya tadi saya lihat. Ya. Iya, karena ya memang konsep belakang kan sama Konsepnya gitu. konsepnya di Iya, sana. kadang-kadang membuat saya agak galau.
Namanya konsep ya kita masih tetap ada. Kan gini Bu. Yesus sendiri kan nggak pernah ngajarin dosa waris, Pak. Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Yang ngajarin dosa waris kan bukan Yesus, tapi Iya, Paulus. Paulus. Gitu Jadi loh. Paulus yang cerita Paulus tuh sopo? Paulus itu orang yang dulunya sebenarnya mengejar-ngejar murid pengikutnya Yesus, Untuk dibunuh di dibunuh. penjara. Tapi setelah Yesus nggak ada, si Paulus ini ngaku melihat cahaya, mendengar suara yang bawa itu Yesus gitu. Setelah itu dia mengaku bertobat, dia mengajarkan tentang Yesus. Tetapi dia mengajarkannya untuk orang Yahudi silakan hidup di bawah hukum Taurat, untuk non Yahudi nggak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Jadi nggak perlu sunat, boleh makan babi gitu Bu. Nah jadi diajarinnya kalau sunat itu nggak perlu sunat seperti orang Yahudi, sunat rohani udah cukup katanya. Sunat rohani, tapi nggak ada perpuluhan rohani ya Pak ya? kebayang tok gitu. Kalau perpuluhan rohani ntar kamu Karena- gimana? Pak Dodi, yang perlu ditegaskan lagi, beliau itu ya kemantapannya. Iya. Gitu aja. Iya. Ya sudah, makanya saya tinggal tanya Pak Saya Re. Iya. nggak memaksa. Pokoknya udah mantap dah. Nah, udah, kalau udah Mantap mantan. dalam arti meninggalkan apa Iya. apa yang ada di Diluruskan, kepala mulai belajar ke depan. tentang agama Kristen ya, artinya dengan Yesus dan lain-lain. Ya, karena kan agama juga berubah. Agama apa? Ya, kan nanti KTP kan berubah, istilahnya Oh, di KTP. memantapkan, ya. Iya. KTP, di KTP kan berubah, iya. tapi di sini kan kita juga harus berubah. Tetap harus belajar Pak. Makanya Setiap itu kan yang bilang belajar udah usia begini pun. setiap Muslim 44, belajar sampai mati Bu, gitu aja. Ya. Ya sudah kalau sudah mantap mah, apa mau lagi mau di ini lagi? Saya nggak perlu tunjukin lagi. Sekarang syahadat itu bukan ke aku, bukan ke Iya. Pak Dodi, Iya. urusannya sama Allah. Artinya kalaupun itu agama dipermainkan, ya mohon maaf gitu loh. Ya, tadi kan saya bilang Pak, syarat untuk bersyahadat itu kan pertama harus kita mempunyai ilmu atau pengetahuannya, gitu ya. Terus kita harus meyakininya. Gitu. Ya. Ketiga kita harus menerimanya. Keempat kita harus mentaatinya. Kelima kita harus jujur, paling tidak kepada diri sendiri. Ikhlas. Keenam kita ikhlas. Cinta. Terakhir kita cinta. Itu syaratnya syahadat gitu. Nah ini kalau 7 ini belum, Hanya lip sync berarti kalau begitu. nah Kalau 7 ini belum, nanti hanya lip sync gitu Pak. hanya lip sync aja, dan itu membuat kita juga, aku terutama galau. Galau. Jangan bikin ibu galau dong Pak. Galau dalam Karena mempercaya itu lebih sulit dibanding dipercaya. Oh gitu ya. Ya, ya. Jadi harus saling mempercayai dong Iya, Pak. nah itu. Gitu ya. Supaya jalannya enak gitu loh, jangan disujon terus. Jangan Bu, jangan sujan terus Bu. Percaya itu lebih sulit dibanding Tadi enggak, dipercayai. bukan sujon, tapi aku harus bertindak seperti satpam. Jadi mohon Iya, monggo. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebagai Namanya satpam istri, di kan? awal-awal kan. Iya. Nanti setelah Bapak sudah dapat ilmunya, Bapak yang yang ngajarin ngajarin. Ibu gitu. Iya. Sekarang juga begitu Bu, saya ngajarin istri malah jadinya. sekarang ya. Dulu dia ngajarin saya. Ya kan nggak ada masalah kan, namanya suami istri kan saling mengisi melengkapi Iya, ya Bu kan ya. dituntun ya. Kita yang suami harus nuntun istri ke Iya, surga. iya. Istri juga saya nuntun nggak apa-apa Pak. Kalau suaminya memang betul-betul soleh. Nah, justru konsep di dalam Islam tuh begini Pak, kalau pernikahan. Bapak sebagai suami, itu yang Bapak menjadi imam istri. Artinya apa? Bapak yang menuntun istri masuk jannah. Iya. Konsepnya di situ Pak. Jannah. Nah, konsepnya. Makanya Islam itu memperbolehkan non muslim yang cewek nikah sama muslim cowok, diperbolehkan. Ya Pak ya. Ahli kitab. Ya, Nah, itu lain cerita Bu. katanya ya. Jamaah Saya lain cerita Bu, itu lain cerita, Iya, iya. bukan. Nah, Itu kalau yang disebut. saya ini katanya nggak boleh karena yang laki-lakinya yang Sebenarnya gini Bu, gimana itu? mau yang cowok muslim, mau yang cewek muslim, nikah dengan yang beda agama itu tidak diperbolehkan. Ya, di dalam agama Islam tidak diperbolehkan. Di agama Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu pun nggak diperbolehkan. Negara pun tidak memperbolehkan. Undang-undang nomor Campur ya Pak ya? Nggak boleh sama Bali. Undang-Undang nomor 1 tahun 74 juga nggak memperbolehkan Bu. Jadi kalau yang mencoba menikah beda agama, itu sebenarnya mereka melanggar agama mereka sendiri sebenarnya. Saya ada tafsirnya. Ada tafsirnya saya Pak. Di Kristen juga nggak boleh. Nggak boleh. Tapi Bu, kalau di Katolik dan Protestan itu ada yang namanya dispensasi. Kalau di Katolik itu mereka pakai kanon 1125. Ya, jadi kalau yang Katolik misalnya menikah dengan yang non Katolik, dengan dispensasi mereka boleh menikah, tapi mereka harus bikin surat pernyataan. Yang Katolik harus tetap Katolik,
Yang non Katolik nanti diusahakan masuk Katolik minimal anak-anaknya. Ada. Itu di Katolik dan di Protestan. Tapi kalau di Islam, Hindu, Buddha, agama yang lain semua nggak boleh. Protestan ada gitu. Dispensasi Bu Dispensasi, namanya. Ya. Namanya dispensasi. Walaupun di Alkitab mereka atau di Bible mereka itu nggak boleh. Bahkan nggak cuma menikah yang nggak boleh Bu. Berteman pun nggak boleh, bermitra usaha nggak boleh, apalagi menikah. Di tafsir ya Bu. Tafsirnya Bible. Tafsir. Tidak disebutkan di ayat tapi di tafsirnya gitu. Benar, Yang resmi loh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di hadapan saya ada Bapak Gino Albert E. Rey SE MTH. Ngeri ya. Selamat sore Pak Rey ya, saya panggilnya ya. Iya, Rey. Nah, di hadapan saya sekarang Pak Rey menyatakan ingin memeluk agama Islam. Nah, ini KTP-nya beragama Kristen ya Pak ya? Bapak mantan pendeta selama kurang lebih berapa tahun Pak? 10 tahun ya. Baik, nah pada hari ini Pak Rey menyatakan diri untuk masuk ke dalam agama Islam. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Rey ya. Yang pertama, apakah ada yang memaksa Pak Rey untuk masuk dan memeluk agama Islam, atau memang Pak Rey mau masuk agama Islam itu dengan kemauan sendiri Pak? Enggak ada maksa dan kemauan sendiri. Nggak ada maksa, kemauan sendiri ya. Alhamdulillah. Terus kemudian yang kedua, di dalam agama Islam itu ada syariat kan Pak ya? Iya. Syariat itu hukum ya, ada yang harus kita kerjakan sebagai kewajiban. Setelah nanti Bapak bersyahadat, itu nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu. Apakah di hadapan saya dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala Pak Rey berjanji untuk melaksanakan syariat tersebut? Saya melaksanakan. Insya Allah ya Pak ya. Baik, kalau begitu tidak ada yang menghalangi kita untuk melakukan prosesi syahadat. Pak Rey kita jabat tangan. Nanti saya sebutkan dalam bahasa Arab. Nanti Pak Rey ikutin saya ya. Bahasa Arabnya? Ya, bahasa Arabnya juga bahasa Indonesianya. Ya, kita mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan asma Allah Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa wa asyhadu asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah. dan aku bersaksi Aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Sekarang Pak Rey sudah resmi menjadi seorang Muslim. Saya berdoa semoga Pak Rey Beda ya. istiqomah ya Pak ya. Istiqomah. Ya, selamat ya Pak ya. Istiqomah. Masya Allah. Sama-sama GBI. Alumni ternyata. Alumni GBI. Alhamdulillah dipersatukan dengan kalimat syahadat Pak. Ya. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Pak Rey, boleh saya sampaikan ya. Di dalam Islam kita memahami bahwa setiap bayi yang lahir itu sebenarnya Muslim Pak. Muslim dalam arti berserah diri hanya kepada satu pencipta. Ya. Bayi itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi itu karena orang tuanya. Tetapi pada waktu bayi itu tumbuh misalnya, mendengar soal Islam, dan akhirnya menerima Islam, sampai akhirnya dia memeluk Islam, sebenarnya dia bukan pindah agama Pak. Tapi sebenarnya dia itu kembali kepada fitrahnya. Nah, dan insya Allah dengan bersyahadatnya Pak Rey pada hari ini, insya Allah dosanya Pak Rey No. dari akil balik sampai hari ini, insya Allah 0 Pak. Bapak sekarang sudah seperti kertas putih yang kosong gitu. Ya Pak ya, Alhamdulillah. Dengan catatan Bapak nanti juga harus menjalankan Islam dengan baik Pak ya. Amin. Jangan sudah putih dicoret-coret lagi nih dengan yang kotor-kotor gitu. Insya Allah Pak ya. Amin. Ya, mudah-mudahan Pak Rey diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menjalankan Islam secara kafah Pak. Ya. Kita Muslim belajar sampai mati. Baik. Ya Pak ya. Baik, kalau begitu saya doakan juga Pak Rey istiqomah dan husnul khotimah. Oke Bu ya. Sudah sah ya Bu ya. Nanti kita berikan sertifikatnya. Saya izin foto KTP-nya ya Pak ya. Nah,
Saya kembalikan, Pak. Ya. Nah, ini ada buku Hadiah atau kenang-kenangan? hadiah, Pak. Nih. Tapi bukan Bible ya, Pak ya? Nih. Nanti marah itu. Nanti ada yang marah lagi, Pak ya. Marah lagi nanti. Nanti kalau mau baca Bible kesini aja, Pak, sama saya, Pak. Jangan di rumah baca sendiri, Pak. Ya, tuntunannya jadi beda. Iya. Pak, ini ada sedikit uang, ini zakat. Bapak jangan lihat jumlahnya. Enggak apa-apa. Bapak terima aja. Bapak adalah seorang mualaf yang artinya itu adalah salah satu daripada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Enggak peduli Bapak kaya atau miskin, pokoknya Bapak terima aja. Jangan dilihat jumlahnya, Pak ya. Terima kasih. Ini ada buku tuntunan lengkap untuk sholat, Bapak tolong pelajarin. Nanti ada yang kurang-kurang boleh tanyakan ke kita. Juga boleh tanya sama Istri. ya. Silakan. Saya terima. Nah, ya, silakan Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak setelah ini bisa menjalankan Islam dengan kafah, Pak. Yang pertama-tama dan yang terutama itu adalah sholat, Pak. Kafah itu apa? Apa? Kafah itu apa? Ka'bah. Kafah. Kafah. Totalitas, Pak. Nah, gitu. Totalitas. Ya, ya. Oke. Berarti kalau umroh boleh ya? Boleh. Kenapa nggak boleh? Tapi jangan sekarang. Hah? Daftar dulu lah. Nggak berdua kalau sekarang. Nanti, Pak, kalau sudah resmi, Pak. Ya, begitu. Ada yang mau ditanyakan? Pak Ray? Nah, ini kita mau dengerin cerita dikit nih dari Pak Ray nih ceritanya nih. Pak, ini kan pertama kali nih saya mensadarkan mantan pendeta nih. Pertama kali. Mantan pendeta gitu. Kok iso? Kalau yang bukan mantan pendeta sudah sering gitu. Yang mantan pendeta baru kali ini nih, Pak. Jadi karena mantan pendeta kan kita penasaran gitu ya. Kenapa? Gimana gitu ceritanya, Pak? Kok bisa meninggalkan yang lama sekarang kembali ke Islam? Kembali ya, Pak ya? Karena tadi saya bilang kan. Nah, jadi asli dari mana, Pak? Manado. Manado. Terus besarnya di Jawa. Di Jawa. Jadi sekarang malah bisanya ngomong Jawa malah. Iso. Oh, iso. Ngomong Manadonya Raiso. orang iso. Lingkungannya kan Islam. Pak. Orang Manado besar di Jawa malah sekarang taunya malah Wonocoroko ya, Pak ya. Tapi bojone Jawa. Oh, jadi Jawa. Nah, boleh nggak Pak ceritain sedikit Pak dulu Ya, perjalanan singkat aja dulu. ya kurang lebih memang kegalauan dalam suatu pernikahan. Berapa ya? Nggak, maksud saya perjalanan Bapak menjadi pendeta gitu. Oh, perjalanan itu sih udah perjalanan memang apa ya, dari orang tua lah. Memang karir. Orang Karir tua. gitu. Oh, orang tua. Orang tua juga pendeta, Pak? Enggak, majelis, jadi Oh, istilahnya majelis. kok enak ya bisa di depan gitu. Oh. Jadi aku kan sebenarnya backgroundnya kan S1 ekonomi. Iya, iya, iya. SE ya, Pak ya? Iya, jadi aku SE belakangnya berkecimpung- MTH ya. Iya, SE-nya berkecimpung di perbankan. Oh, perbankan. Semarang tuh BCA, Bank, Bank Buana. Udah nyobain semua, Pak? Telur. Udah nyobain semua. Iya. Ah, Jadi oke. habis kuliah Untak, sebelum selesai aku udah coba di BCA dulu. Selesai BCA aku S1 masuk di Bank Buana. Habis itu terakhir Oh, di Bank Lipo. Di Hmm. Lipo itu seharga lemari es pada waktu itu gajinya. Seharga lemari es. Oh, gede berarti, Pak. 500. Tahun Waktu berapa itu. tuh, Pak? Tahun berapa? 1995 3. saya 92 selesai berarti ya 92. 92. 500. Gede, Pak. Iya, maka itu Aku dulu 200, Pak. tapi kurang puas juga. Kurang puas. Namanya mencari ya, mencari yang puas. Tapi ya begitu aja. Kepuasan itu nggak akan selesai. Habis perbankan terus ke Jakarta. Terus kok bisa pendeta gitu? Ya, karena sesuatu hal yang ingin nama kita hidup itu harus punya buah, ya kan? Nah, ketika ada buah ya sudah disiapkan, ada pendana lah, tapi aku nggak mau ambil karena dari gereja GKI. Oh gitu. GKI kan harus Sponsor gitu, Pak? Iya, GKI kan harus ke Pitang. GKI harus ke mana itu? STT Jakarta. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya aku bilang ya sudah nggak usah lah, aku cari sendiri. Sambil cari kerja di Jakarta. 94. Itu hijrah dari Semarang ke Jakarta? Iya, 94, 96 selesai. Oh. 2 tahun, terus habis itu nikah sama yang pertama. Iya, iya. Nah, sering waktu Terus? kan. Itu berapa lama jadi gembala sidang, Pak? Oh, kalau gembala sidang
Gini ya, Dari kalau STT kita itu? belum tentu STT jadi pendeta, belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Jadi? Karena kan panggilan. Oh, jadi karena kalau dia mau aja gitu ya? Iya, kalau itu kan kita belajar dulu. Heeh. Kalau panggilan baru silakan. Oke. Nah, terus waktu itu Bapak memang berniat jadi pendeta waktu itu? Enggak, aku malah mau ke Sorong ke bank lagi. Loh, terus kok jadi ke Medan dong? Dari Jakarta belum ke Medan dulu. Oh, nggak langsung. Sorong, Sorong dulu. Pilihan Jaya. Oh, masih di perbankan? Ya, terus Oke. habis itu ke Cepu lagi. Muter lagi anak pertama lagi di Cepu. Oke. Baru setelah kerusuhan Mei 98 98. itu stay dulu di Cepu karena Hmm. masih belum kondusif. Hmm. Mamiku di Jakarta. Hmm. Nah, ketika udah safe di Jakarta tahun 99 ada kata pertengkaran ibu sama mertua, ibu sama menantu, Hmm. kami lari ke Medan. Oh. Lari. Kok lari, Pak? Hah? Karena ada itu tadi Iya, mertua. pertengkaran Oh. tadi. Jadi diajak lari. Terus di Medan Ya, nggak sengaja tuh gimana Pak jadi pendetanya tuh gimana? belum selesai ngajar karena aku pakai S1. Oke, ya. Terus S2 aku ya tak pakai juga. Oke. Jadi istilahnya aku bisa ngajar di SMP, SMA sama akademi di Siantar sih tepatnya. Oh, di Siantar. Nah, pada waktu satu titik di mana saya dipanggil ke Medan. Disuruh ya pelayanan, memang Bapak tahu kan pelayanan, tapi belum ditapiskan pendeta. Nah, di situ lah tahun 2000, tadi 98 udah 2003 baru selesai. 4 saya dikirim ke mana Langsa, tsunami. Oh, Aceh. 2004. Aceh, Iya, di tsunami kami di sana, tapi saya nggak pendeta, cuma Belum. utusan misi lah. Oke. Tahu kan utusan misi? Iya. Nyebar sembako gitu lah ya. Enggak, salah ya? kita nggak boleh. Oh, nggak boleh. Dilarang karena Terus? ini sensitif. Jadi kita dalam bentuk kesehatan aja. Oh, oke. Kemanusiaan lah pokoknya. Kemanusiaan. Nah, 2004, 2006 lah baru dimajukan, diusulkan gitu perjalanannya. 2006. 2006 Jadi, berarti ditabiskan. belum langsung jadi Pendeta muda dulu gitu. pembantu dulu. Oh, pembantu, Kamu ya. harus GPI masuk nggak ngerti. Tahu sebenarnya. Coba. Kan saya kan bahasanya masih muda gitu kan. Jadi pendeta muda gitu kan berarti. Nah, dari situlah aku Ya. gamang. Karena di sana juga ada Oh, nah, itulah aku langsung kok kayak gini ya. ada ilmu kodoknya juga ternyata Pak ya. Iya, pokoknya begini. Kan. Akhirnya aku kayak ya udah kita balik ke Jakarta lagi. Cari suasana baru. Berapa lama Pak di Medan jadinya? Berarti dari 2008 ya. Sampai 2000? Sampai 2010, 11. Iya. 11 kali ke Jakarta lagi. Berarti 3 tahun. Nggak lama. Oh, oke. Jadi karena ya gejolak di situ aku ngapain kayak gini ya. Oh, berarti Bapak terakhir pendeta pembantu berarti. Pembantu. Okay. Pembantu pendeta. Di gereja tapi ya. Iya. Bukan di rumah gitu. Jadi 2011 selesai. Pak, sorry Pak, gerejanya boleh sebutin gereja apa? GBI. Ya. Betani atau? Ya yang... Purni yang GBI. Kalau Betani kan beda. Kalau Betani kan yang bedanya kan gereja kan? Betani Indonesia. Kalau ini gereja Betani Indonesia. Itu aja. Oh, iya, kan beda. Ya, nah, di 2011 boleh lanjut atau masih ada pertanyaan lain? Boleh dong lanjut. Penasaran saya nih. Nah, 2011 itu kerja biasa. Kerja lagi, perbankan lagi. Enggak. Oh, enggak. Pokoknya kerja biasa karena memang nggak ada apa-apa yang mau kerjain. Ya, pokoknya kerja biasa. Oh, jadi pengacara berarti? Ya, pengangguran banyak acara ya, benar. Nah, disitulah aku karena nggak ada kerja. Kerjanya, kerjanya seperti itu nggak, ya kata off the record aja, nggak dihargai istri. Oke. Jadi akhirnya ya gelempang gitu. Tapi saya tetap berusaha. Maaf ya, Bapak, kan saya sudah cerita Bapak. Kuli. Ya kan. Ya. Itu pun nggak dihargai, ya sudah. Yang penting saya sudah cukup. Akhirnya selesai, saya nggak mau lagi. Maaf kata 2016-17. 16-17. Istri sering pergi, meninggalkan.
Ya, intinya ada permasalahan keluarga lah ya. Itu aja. Jadi terus saya Bapak pisah gitu. Pisah. Oke. Nah, terus titiknya di mana Bapak akhirnya kok apa namanya? Kenal Islam tuh dari mana, Pak? Ya dari itu. Kan saya sering, kalau dulu kan nggak ada TikTok, nggak terlalu populer. YouTube. Ada perdebatan ini, saya ikutin. Ada perdebatan ini, Ahmad siapa, Dedat atau apa itu. Nah itu saya ikutin. Terus saya juga sama, tapi nggak seperti ini kalinya. Oh, Bapak juga dulu nonton videonya Syekh Ahmad Didat? Iya. Waduh, sama saya, Pak. Jadi gimana sih? Sama-sama GBI, sama-sama Didat. Terus, setelah Bapak nonton gimana? Ya di situ posisi tengahnya. Kita belum ada yang bimbing. Oke. Nah akhirnya ya satu saat ya sudah di 2000 berapa kemarin? 2021 udah pokoknya ada 5 tahun itu saya terluka. Ya udah. Ya saya kan bilang ya Allah ini diteruskan atau tidak? Kalau nggak diteruskan beri aku jalan, kalau diteruskan beri aku jalan. Akhirnya ikutlah reuni SMA di Cepu. Tanpa embel-embel ada sesuatu, pokoknya aku ikut aja lah untuk apa batin ini kan udah tersiksa, udah terkungkung, udah diinjak-injak, maaf kata sudah nggak ada tuntunan, ya paling ya namanya doa. Pokoknya ya Allah tolong kasih jalan. Di situlah kalau di September Agustus dikasih jalan. Itu kalau bahasa Jawanya dilalah ya Pak ya? Tapi nggak ada yang kebetulan. Betul nggak Bu? Kan ada bahasa dilalah gitu ya. Tapi nggak ada kebetulan. Iya, nggak ada kebetulan. Bertemu Pujian Hati. Oh gitu, yang baru. Ya anyar dong. Oh anyar, iya maksudnya Pujian Hati yang baru maksudnya kan. Bukan CLBK gitu maksudnya Tapi Pak ya? itulah yang saya nggak habis pikir. Kenapa bisa bertemu? Berarti kan kehendak Allah semuanya. Iya. Nggak ada yang kita bilang kebetulan. Iya, aku kejilbab loh. Oh gitu. Di sekian banyak, paling 3-4 orang ya nggak pakai jilbab. Tapi kok Delala cocok. Nah kan Delala keluar kan? Ya ben enak ya katanya. Iya. Kan cepu kan. Delala cocok. Iya, terus. Nah akhirnya lanjut. Selesai dengan sesuatu puitis yang indah gitu. Waduh. Ya dia ngakui gitu loh. Iya. Seminggu setelah itu kita jalan. Terus ketika jalan itu dia ada berapa kali jalan? 3 kali ya. 3 kali jalan dia bilang kalau gini nggak enak. Nggak enak dilihat orang. Siap nikah. Tapi nggak sendiri-sendiri. Harus ikut saya atau tidak sama sekali. Aku cari pergumulan ya pergumulan. Apa udah itu terlalu berat buat seseorang yang sudah di depan. Ya kalau masa berapa ratus ya. Tapi kan itu terlalu berat, tapi itu harus aku ambil. Tapi di satu titik juga saya sudah berusaha. Ya istilahnya udah jadi sebatang kara kan. Anak sama yang pertama udah dibenci sudah. Tapi saya pertama adik-adik saya nggak terlalu pusing. Oh gitu. Keluarga nggak? Adik 2 itu nggak terlalu pusing. Itu pilihanmu. Jadi mereka memang Kristen tapi itu bilang itu pilihan. Biasanya kalau Manado kan keras-keras Pak. Oh beda, ini kakaknya. Oh gitu, karena kakak jadi adiknya pada takut gitu ya? Enggak juga sih. Enggak, maksudnya gini. Kan adiknya bisa lapor bapaknya ya, tapi udah nggak ada ya? Nggak ada. Maksudnya gini. Iya. Sesuatu hal kan kita sudah berusia. Iya. Pertanggungjawaban dari diri sendiri. Iya. Nah, tapi yang delalah. Nah, delalah lagi kan. Bulan Mei saya ya seperti anak yang hilang di buah. Saya mikir lagi ya, aku tinggal lagi KP piye. Gimana apa harus terus. Tapi ya tetap saya mantapkan terus. Saya meskipun anak hilang aku mencari jati diri kan. Ya, tetap delalah lagi. Diterima lagi. Tapi dia bilang syarat-syarat begini ya. Harus sungguh-sungguh. Jangan mempermainkan kayak apa akidah ya. Agama. Kalau enggak sekali lagi ya sudah walau alam bisawab. Gitu. Jadi ini ceritanya second chance nih Pak? Second chance, pilihan kedua. Atau enggak? Atau gimana? Ini bukan second chance lagi. The last. The last chance. Aduh, berarti ya. Makanya saya harus menjaga hati saya. Bukan the last testament ya Pak ya?
The last chance The gitu last loh. chance gitu berarti. Tapi Kalau ya mantan pendeta enak Bu, ngomongnya nyambung Bu. Last testament nyambung bukan gitu. the last 10 commandments. Tapi itulah yang saya lihat, senyumnya itu yang membuat aku kuat. Oh gitu ya. Ya, nah, mudah-mudahan Pak ya. Insya Allah Pak. Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sakinah Pak. Mawaddah Ya, warahmah. Ya, ya Bapak doakan. ya. Karena ini saya perlu bimbingan lagi. Ya. Jangan boleh. sampai saya terbuang lagi Pak. Oh iya. Ya kan, betul nggak? Ya. Karena kita usia sudah seket pitu. Jadi seket 6 beda 2 bulan aja. Agustus seket pitu. Oh gitu ya. Ya tapi berarti kan kalau seumuran kan berarti udah sama-sama udah sama-sama paham lah Pak. Udah. Ya. Mau dikamplong ya wes kira-kira bukan. Kasih pipi kanan, kasih pipi kiri. Ya aku bukan apa ya, memang harus nyerah ya. Namanya suami itu yang menuntun ya harus mengalah. Ya. Karena wanita selama ini benar terus. Ya, nggak ada salahnya Pak ya. Ya jok aja ya. Ya, jok aja. Tapi maksud saya perjalanan Bapak dari kekristenan Ya, menuju ke Islam ini tetap ada hikmah lah ya Ada buat hikmah, Bapak ya. Walaupun Bapak ini dulu pernah sempat menjadi pendeta pembantu gitu ya. Gimana Pak waktu melepaskan dogma itu gimana? Melepaskan doktrin Trinitas Bapak tuh dulu? Kalau itu kan karena sesuatu yang kita harus yakinin ya, terus ditambah ada pembaruan. Namanya kan Protestan pembaruan. Dibarui oleh Pastor Doni lewat YouTube-nya ya saya ikutin. Gitu. Ya, kalau kita meyakini ya diyakinin. Kalau maaf kata, anjing tidak kembali ke muntahnya kembali. Ya kita harus yakini benar-benar sampai ketemu dan selesaikan misi ini. Intinya Bapak sudah bisa melepaskan Trinitas itu ya Pak ya. Sekarang Bapak sudah bertauhid gitu kan. Alhamdulillah. Tadi Pak Rey sudah bersyahadat di sini ya. Ini sudah ada sertifikatnya. Mudah-mudahan ini menjadi titik balik Pak Rey ya Pak ya, supaya bisa menjadi Muslim yang kafah gitu Pak. Kalau gitu berarti ceritanya